semester ini jika mau teman-teman baru bisa mengambil DIT lagi di semester 7 teman-teman kayak gitu. Jadi diusahakan, saya sudah nge-spill di awal bahwa penilaian DIT ini merupakan dasar teman-teman untuk masuk jurusan ya. DIT, DPT sama DBT untuk yang semester 2 nantinya merupakan dasar teman-teman pemilihan jurusan. Jika kesemuanya nilai teman-teman di sini rendah, maka teman-teman tidak diperbolehkan atau teman-teman tidak bisa masuk ke jurusan yang diinginkan kayak gitu. Jadi diusahakan kalau sakit segera izin, kalau ada acara segera izin ke asisten, ke Widya atau aku kayak gitu. Jadi nanti untuk keputusan bagaimananya akan nanti akan saya sampaikan. Oke, dari tata tertib, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan. Kalau tidak, kita langsung ke pembagian kloternya. Silahkan. Mas Fatoni izin bertanya. Silahkan. Berarti itu nanti berangkatnya bareng-bareng terus lanjut apa itu Mas, sama rantai gitu Mas? Oke, nanti kita lanjutkan ke pembagian kloter aja ya, habis ini untuk jawabannya. Oh, oke Mas, oke siap. Oke, Widya minta tolong untuk balasan yang di grup ya. Dari Mas Fatoni tidak memperbolehkan mahasiswa bawa motor sendiri ya, meskipun di situ angkatan 12 atau 20. Gitu ya. Minta tolong dibalas di grup atas namaku ya. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Baik, Kak. Oke, kalau tidak kita bisa lanjut ke bagian kloternya. Oke, jadi kegiatan field trip teman-teman sudah dijelaskan detail seperti itu ya. Jadi teman-teman berangkat untuk ke UB itu sama dengan jam yang ada di rantai. Jadi kalian akan kumpul bareng di FP sesuai dengan jam rantai. Jadi jam 5 kalian harus kumpul, ya berarti kalian harus kumpul. Kayak gitu ya. Itu yang pertama. Jadi teman-teman akan kumpul semuanya di UB untuk yang kloter 1 maupun kloter 2. Jadi di sini kan udah ada kloter 1 dan kloter 2 jam 7 sama jam 12. A1 sampai kehutanan B2, A2 sampai kehutanan B1 sesuai dengan kloter tersebut. Jadi nanti di sini untuk yang kloter pertama ya, untuk kloter pertama, jadi setelah teman-teman kumpul dan anggotanya sudah ready, jadi misal teman-teman jam 5 sekalian berangkat sama angkotnya sudah ready jam 5, teman-teman akan diberangkatkan oleh asisten. Jadi misal jam setengah 6 atau jam 6 kurang teman-teman sudah ready, angkutannya sudah ready, maka kloter 1 akan berangkat bersama asisten dengan angkutannya ya. Jadi tidak akan ada teman-teman yang kloter 1 akan naik truk TNI, tidak. Jadi teman-teman akan menaiki angkutan untuk yang kloter 1. Oke, jadi jam 7 itu bukan waktu kalian sampai, tapi jam 7 itu adalah waktu untuk kalian sudah mulai field trip. Ya, jadi seperti itu. Jam 7 adalah waktu teman-teman sudah mulai field trip. Jadi waktu-waktu, dan nanti untuk yang koordinator angkutannya G1 sama Q2, H1 nanti sama H2, kalian harus bisa menyesuaikan jamnya. Misal jam 6, Pak, angkutannya sudah bisa enggak? Kayak gitu. Jadi jam 7 sudah di lokasi. Jadi kalau bisa jam 5 kita sudah ready, kalian sudah kumpul, setelah nanti ada korlap yang memimpin doa ataupun nanti asisten yang bertugas di GS itu sudah ready, ya teman-teman bisa langsung berangkat saja di pemberangkatannya. Kemudian peralatan nanti di hari Jumat kalau nggak salah ya, di hari Jumat
untuk yang rantai, alat-alat akan dititipkan atau nanti akan ada informasi tentang alat-alat yang buat campingnya. Semisal ada sleeping bag dan lain sebagainya, itu akan dipisahkan. Jadi teman-teman akan membawa raga, peralatan field trip, sama konsumsi aja. Kayak gitu. Jadi itu yang buat kloter 1. Oke. Kemudian yang kloter 2. Kloter 2 akan berangkat bersama rantai. Semisal rantai jam 7 berangkat, berarti kalian jam 7 akan naik truk, berarti akan kegiatan ke venue utama rantai terlebih dahulu. Dan nantinya jam 11, setelah angkutan dari kloter 1 sudah selesai, maka yang selanjutnya kalian akan turun ke bawah, kalau bisa jam 12 kita mulai. Jadi nanti untuk masalah sarapan kloter 2 akan dipandu sama yang rantai. Jadi entah kalian makan di GS atau nanti teman-teman akan makan di venue, silahkan nanti di koordinasi atau nanti kita akan ada koordinasi dengan rantainya. Untuk yang kloter 1 akan makan bareng asisten di lahan, kita briefing, terus kita akan langsung ke lapangannya. Jadi angkutannya silakan teman-teman satu kelas ini, misal Q1 sama Q2, karena di sini kita juga dalam satu wadah ya. Q1, Q2 silakan nanti menyewa 4 angkot. Ya, berarti 4 angkot karena satu angkot kalau bisa diisi oleh 10 orang. Ya, semisal mau diacak angkot 1, angkot 2, anggotanya siapa, terserah. Intinya satu angkot itu isinya 10. Saya tidak menyarankan karena kalian beda kloter. Misal siapa tadi? Misal kelas H1 karena di sini sekalian, misal Hendrawan kepengen satu angkot sama Adit, itu tidak boleh karena udah beda kloter. Intinya pembagian angkot yang ngisi angkot 1, angkot 2, bukan 4, 2. Sorry. Jadi kalian mempersiapkan 2 angkot yang nantinya akan digilir. Jadi nanti silahkan satu angkot diisi 10-10 karena 20 anak, ya kan? 10-10, dan nantinya di angkot itu silakan nanti CO-nya mengeprintkan kertas ya. Kertas, misal kertas di situ tulisannya untuk kelas N1 sama N2. Jadi ditujukan untuk kelas N. Kayak gitu ya. Jadi nanti kalian tidak akan salah masuk angkotnya. Karena untuk pesan Widya sama untuk Deva ya, untuk yang kelas lainnya nanti dibuat kertas penanda seperti itu. Jadi nanti di sisi angkotnya dikasih entah itu kertas, diselipkan kertas, terus di situ ditempelkan untuk penanda, oh ini angkutannya buat kelas Q1 sama Q2 kayak gitu. Jadi nanti silahkan disiapkan 2 angkot. Yang berangkat pertama berarti untuk kelas Q2, silahkan nanti dibuat Q2 dan Q1. Q2 kloter 1, anggotanya siapa, ditulis namanya ya. Jadi yang mau ngisi angkot 1 siapa, yang ngisi angkot 2 siapa, dituliskan di print. Jadi tidak akan ada kesalahan kalian salah masuk angkot. Itu pesanku ya untuk kelas Q1, Q2, terus untuk yang H1 dan nanti kelas Widya sama Deva yang lainnya kayak gitu. Jadi silakan dibagi seperti itu. Kak, untuk nyewanya silakan disewa sendiri. Kalau semisal mau pakai satu angkatan silahkan, kalau mau enggak silahkan cari sendiri, dan disesuaikan dengan teman-teman di sini budgetnya. Karena kalau sehari kalian teman-teman ekoper itu 350 paling tidak, silahkan nanti karena satu harian full dan itu bolak-balik, kalau semisal mintanya 750 ya silahkan, berarti 750 satu angkot dikalikan 2, 1,5 dibagi satu kelasnya itu berapa, kayak gitu ya. Jadi nanti dibagi seperti itu. Kalau mau di satu angkatan ya silahkan. Kalau satu angkatan satu grup itu biasanya lebih murah. Kalau satu orang biasanya nanti tarifnya berbeda-beda ya. Nanti bentar, masih terdengar jelas atau masih putus-putus? Mas, mohon ulangi yang tadi Mas, yang tentang pembayaran. Kalau pembayarannya kan tadi semisal 300
satu angkot. Kalau Ekoper kemarin kan 300. Kalau di sini karena ada dua kloter ya kan. Misal di situ satu angkot 750 berarti dua angkot kan 1,5. Nah, 1,5 itu dibagi dalam satu kelas. Ya, jadi sama rata pembagiannya. Oke, seperti itu. Jadi dibagi rata, misal 1,5 dibagi 40 berarti 30 ribuan atau 40 ribu wes, kayak gitu 40 ribu. Silahkan nanti dikoordinir aja kayak gitu. Oke. Kemudian kemarin ada pesan ya untuk teman-teman di sini maba karena sopir angkutnya akan stay ya, nggak mungkin teman-teman mengusir untuk kalian untuk sopirnya itu pergi ke lokasi. Dari lokasi kita tidak menyarankan karena ya cukup lumayan jauh ke jalan utama, sehingga kemarin asisten memberikan informasi bahwa teman-teman akan menyediakan makan siang untuk sopirnya. Jadi cukup aja makan siang sama minum aja kayak gitu. Misal minumnya 15.000, makannya 15.000, silakan. Ini di luar dari biaya angkotnya gitu. Kenapa saya memberikan informasi teman-teman menyediakan konsumsi? Karena teman-teman satu hari untuk penyewaan angkot paling tidak ada omongan jelek untuk teman-teman di sini. Udah lama-lama kayak gini nggak dikasih minum, nggak kasih apa, nggak diinfoin kayak gitu. Takutnya seperti itu kayak yang saya pegang kemarin semester kemarin untuk kehutanan angkatan 21. Mereka telat 2 jam, terus mereka tidak menyediakan makanan, maka mereka itu kayak dimarah-marahin sama sopir angkot. Jadi hal tersebut kita minimalisir. Jadi nanti teman-teman menyediakan paling tidak 15.000 untuk yang konsumsi sopirnya. Kalau teman-teman di sini baik, misal sarapan sama makan siangnya dikasih, ya silahkan kayak gitu. Intinya teman-teman bisa memberikan konsumsi yang layak buat sopirnya di luar biaya angkotnya kayak gitu. Oke, kemudian nanti untuk yang kloter 2 ya, berarti untuk kloter 2 Q1. Q1 nanti memakai angkot yang sama dengan Q2. Makanya saya tadi suruh kasih penanda, jadi kalian tidak akan tersesat atau salah masuk angkutan kayak gitu. Oke, nanti teman-teman kalau bisa kan yang kloter 1 pulangnya itu sekitar jam 11 kurang lah, paling tidak jam 11 kurang akan ke venue kalian itu sekitar ya paling tidak 30 menit lah, 30 menit kloter 2 standby terus langsung turun ke bawah kayak gitu. Jadi venue-nya itu bukan berjauhan, dekat, tapi nanti rute yang teman-teman lewati itu yang berbelok-belok naik atas turun bawah. Jika ada yang mabuk ya wassalam kayak gitu. Jadi butuh waktu yang cukup lumayan gitu. Oke, sampai sini untuk pemberangkatan masalah angkot. Teman-teman sudah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Kalau cukup silakan nanti diketik di kolom chat ya, cukup kayak gitu biar kita langsung lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, Mas. ya silakan. Jadi tempat rantai, pelaksanaan rantai sama pelaksanaan ini filter DIT ini cukup jauh ya Kak jaraknya? Ya nggak jauh-jauh amat kok. Kita dalam satu lingkup UB Forest kok, tapi kan pos mereka itu pos 3 ya. Pos 3 atau pos 1 yang dipakai aku lupa yang penandanya ya. Jadi kita itu pakainya yang pos 2 kayak gitu, yang dusun Borong Gragal. Kalau yang mereka itu yang UB Karangploso. Ya nggak terlalu jauh. Kalian kan udah ada koordinatnya ya. Kamu masukkan koordinat tersebut, lihat ke UB Forest Karangploso. Coba dilihat dari peta. Kamu jarak pada peta digariskan, terus dikalikan skala, oh ternyata jaraknya ketemu sekian, kayak gitu. Nggak terlalu jauh. Makanya kemarin ada omongan kalian itu jalan itu ya, itu bukan dari kami, kayak gitu. Tapi kan di sini meskipun tidak terlalu jauh, kita masih pengen teman-teman di sini
nggak capek kayak gitu untuk ke lokasi field tripnya. Apalagi yang kloter 2 udah siang jalan pawai kayak gitu kan nggak seru tuh. Jadi tetap kita pakai angkot meskipun agak ke venue-nya itu lumayan dekat. Ada jalan pintasnya, tapi itu tidak direkomendasikan bagi teman-teman untuk melaluinya kayak gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Halo? Bisa nggak? Bisa. Oke, tadi satunya siapa yang mau nanya? Cukup mas, cukup gak jadi mas. Oke, berarti clear ya. Untuk angkutan silahkan dikoordinir. Kalau misal koordinir satu angkatan, ya silahkan nanti untuk yang per kelas sesuai dengan yang saya informasikan tadi. Misal Q1, Q2 yang berangkat terlebih dahulu. Jadi nanti silahkan dibuat penandanya, terus dan lain sebagainya, kayak gitu. Oke, kemudian kita langsung ke pembagian pos-pos yang akan teman-teman amati. Berarti untuk yang H1 dulu di kloter 1. Oke, sebentar. Oke, jadi untuk yang kloter 1 ini nanti teman-teman silakan dilihat bahwa teman-teman akan dibagi menjadi 3 penggunaan lahan. Jadi tiap titik ini makanya meskipun jaraknya tidak terlalu jauh dari venue rantai, tapi teman-teman jalan tiap pos di dalam titik penggunaan lahan itu cukup lumayan jauh ya. Kalau semisal teman-teman di sini dari titik kumpul aja ke agroforestry itu sekitar 1 kilo lebih kayak gitu. Ada Deva kok yang dari agroforestry. Semisal ke Tegalan itu juga lumayan. Jadi kita mengakomodasikan atau teman-teman di sini diminta untuk naik angkot biar tidak terlalu capek. Gitu. Jadi nanti teman-teman silahkan disesuaikan dengan penggunaan lahan yang ada. Jadi untuk yang kloter pertama, jadi untuk kelas H1 nanti akan melakukan pengamatan di daerah Tegalan. Tegalan itu nanti ada beberapa lahan tapi dianggap satu. Nanti dicatat aja beberapa lahan itu dianggap satu Tegalan. Untuk yang Q2 berarti untuk kloter yang pertama maka teman-teman akan mengamati di perkebunan gitu. Nah, ingat di satu penggunaan lahan itu ada 2 titik. Jadi nanti ada asisten yang menjaga karena saya tidak akan menjaga di hari H. Jadi saya sudah melimpahkan semua hal tersebut kepada asisten. Jadi di situ akan ada 2 titik. Jadi titik 1 dan titik 2 itu tidak akan berdekatan. Jadi silakan ditanyakan ke asisten yang lain, kalian itu titik berapa, kayak gitu. Karena kenapa Kak harus disesuaikan titik? Karena nanti akan dilakukan tukar data antara titik 1 dengan titik yang lainnya, kayak gitu. Jadi semisal di sini untuk titik 1 kelas H1, untuk yang Tegalan titik 1 itu ada H1, maka nanti tukar datanya ada yang di perkebunan, nanti titik 1 kelas apa, kayak gitu. Jadi diingat-ingat kalian itu ada di titik 1 atau di titik 2. Itu harus diingat-ingat. Oke, untuk yang kloter kedua berarti untuk yang Q1 ada di titik 2 kalau nggak salah. Bisa minta tolong di scroll ke bawah. Oke, berarti Q1 ada di titik 2 agroforestry. Jadi nanti kalian itu ketemu Deva kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, berarti ketemu Deva yang ada di agroforestry. Jadi nanti di agroforestry akan ada 2 titik. Jadi 2 titik itu kalian dikasih tanggung jawab mengamati di titik 2 saja. Kalian tidak akan meminta data titik 1, cukup yang ada di titik 2. Sesuai dengan pembagian hal tersebut. Kalau H2 berarti yang di mana kayak gitu. Jadi kalian harus paham titik-titiknya di mana saja. Oke, kemudian di sini mahasiswa akan mengamati setiap penggunaan lahan. Jadi tadi untuk yang H1 itu di Tegalan, kemudian di Q2 itu di perkebunan, terus yang Q2 itu ada di agroforestry. Kalian itu
akan mengamati 4 aspek atau 4 pos. Jadi kalian itu meskipun itu ada 4 kelas, kalian itu tidak akan mengamati kelas Q2, misal Q2 itu cuma pedologi yang ada di kebun saja, tidak. Tapi kalian itu akan rolling, berpindah tempat ke 4 pos tersebut. Jadi kalian akan memegang satu data full. Tidak akan ada tukar data di kloter atau di titik yang sama, kayak gitu. Jadi nanti teman-teman, semisal Q1, kita langsung aja ke H1 ya. Minta tolong ke yang H1. Oke, jadi H1 itu pada waktu yang sama, jam 7 sampai jam 11, ya kan, di situ ada dari kelas F sampai kelas H atau kelas E ya, dari atas atau sampai kelas H. Nah, di jam 7 yang sama, kalian itu akan terbagi ke pos-pos yang berbeda. Jadi, tadi untuk kelas H1 di jam 7 sampai jam 8, kalian harus ke pos kimia dulu. Jadi nanti kalian akan sama-sama ke perkebunan, nanti teman-teman harus mencari mana pos kimia. Jadi teman-teman akan terbagi setelah, misal kalian kan ada satu penggunaan lahan, ada 4 kelas, setelah jam yang kita mulai itu sudah, atau di sini jam yang diberikan asisten udah mulai, silakan dipencar sesuai dengan pembagian waktu yang sudah diberikan asisten. Berarti H1 jam 7 sampai jam 8 di pos kimia terlebih dahulu, kemudian di pedologi, fisika, biologi. Urutannya harus sesuai dengan jadwal yang diberikan. Tidak boleh tiba-tiba kelas H1 ini dari kimia langsung ke fisika, kayak gitu. Jadi harus urut yang diberikan oleh asisten. Sama aja yang Q2 itu adalah yang jam 7 adalah pedologi, maka teman-teman harus langsung ke pedologi karena yang Q2 tugasnya berat, yaitu menggali sedalam 1 meter, kayak gitu. Jadi semakin teman-teman di sini lambat atau teman-teman di sini tidak sesuai dengan SOP, maka teman-teman akan semakin lama untuk mengamatinya, kayak gitu. Jadi teman-teman harus sesuai dengan jadwal yang diberikan. Sama aja kayak yang di kloter kedua, untuk yang di agroforestry Q1, kalian di pos pertama itu apa, teman-teman harus melaksanakan hal tersebut, kayak gitu ya. Jadi di pos titik berapa, dan di situ kalian harus ngamatin di pos berapa aja, jamnya berapa aja harus disesuaikan, kayak gitu. Jadi di sini modelnya bukan kayak ekoper. Kalau ekoper kan kalian itu dibagi, misal di sini Hendrawan megang pedologi, Bajas megang kimia, itu tidak. Jadi semuanya akan bekerja sama mengelilingi ke 4 pos tersebut. Makanya field trip dilaksanakan selama 4 jam. Ya, kalau mau tega-tegaan, asisten kemarin pengen aja ngerasain kalian itu cuma 25 menit. Tapi berkaca dengan tahun kemarin, data-data yang kemarin juga kurang, maka kita anggapannya field trip itu 1 jam, kayak gitu. Oke, jadwal-jadwal silakan nanti dibaca lagi. Ingat, jangan sampai teman-teman di sini akan ada lompatan pos, karena nanti yang berkeliling atau yang bertanggung jawab kegiatan di sana itu saya dan dari angkatan 19. Jadi kalau teman-teman di sini menyimpang dari SOP, maka saya berhak untuk memberikan sanksi ke teman-teman. Itu ya, entah itu yang kelas H, kelas Q, ataupun kelas kehutanan, saya berhak semua kelas yang tidak saya ajar pun itu akan saya berikan sanksi jika tidak sesuai dengan SOP yang ada. Kemudian Kak, kalau belum selesai, kalau di sini kita sudah menggali, sudah ini selesai lebih dulu, boleh nggak Kak kita sambil makan snack? Silahkan. Jadi semisal di pengamatan kimia atau di biologi itu karena cepat, setengah jam bisa aja, silakan teman-teman sambil mengisi form, ya, mengisi form pengamatan, teman-teman bisa disambil makan snack, kayak gitu, silakan, itu saya perbolehkan. Intinya, jangan sampai meninggalkan sampah. Jadi, setelah 1 jam berlalu, teman-teman baru bisa boleh ke pos yang lainnya, kayak gitu. Jadi, di sini saya tekankan yang pertama,
setiap praktikan wajib memprint untuk modul, dan nantinya setelah field trip di hari Senin, kalian harus mengumpulkan modul yang sudah diisi kepada saya, yang akan saya nilai sebagai nilai field trip kalian. Kayak gitu ya. Jadi itu adalah tanggung jawab yang akan teman-teman dapatkan untuk di field trip kali ini. Oke, bisa next. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau tidak tujuannya nanti bisa dijelaskan atau bisa diambil lagi, dipahami lagi. Jadi nanti untuk labes, Kak, labes tujuan apa? Untuk labes nanti silakan mengambil tujuan yang sudah saya buat ini. Jadi jangan tiba-tiba teman-teman tujuan untuk mengetahui A, B, B kayak gitu. Tapi harus sesuai dengan modul yang sudah saya buat ini. Jadi nanti silakan teman-teman untuk tujuan ini dipahami. Karena yang kemarin atau yang sudah saya ajar, kelas yang saya ajar, sudah saya spill. Kalian harus mengetahui ternyata 3 lahan ini nanti hasilnya seperti apa. Teman-teman sudah bisa merasakan atau sudah mulai mencari jurnal literatur tentang hal tersebut. Sehingga nanti kalian boleh menguji asisten yang ada di pos. Itu boleh. Jadi misal di sini yang aktif di kelas Q2 siapa? Halo? Yang aktif? Mungkin Setiawan ya, yang aktif ya. Misal. Terus di sini Setiawan mau nanya, Kak, semisal di agroforestry ini atau di perkebunan ini kan seharusnya BO-nya tinggi, bla 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 bla. Terus kok kenapa Kak kok nggak ada biota tanah? Silakan ditanyakan. Kan dari jurnal ABC cacingnya kan seharusnya banyak. Silakan nanti ditanyakan sehingga teman-teman di sini mendapatkan informasi, ada informasi penting yang harus teman-teman dapatkan dalam field trip ini gitu. Jadi silakan teman-teman mau nguji asisten yang ada di lapang, saya perbolehkan kayak gitu. Apalagi untuk yang Tommy atau yang Adit atau kelas Q1 nggak usah terlalu banyak alasan, apalagi di situ yang ada di hutan. Kalian itu yang semakin lama berarti semakin banyak nanti nyamuknya, apalagi kalau udah menuju ke sore hari kayak gitu ya. Jadi pesanku, kalau kalian ada yang mungkin udah baca jurnal ABC yang sudah saya pernah spill kemarin ya, misal kayak harus ini, silakan ditanyakan yang ada ke asisten yang jaga di sana kayak gitu. Sambil kayak misal kalian ngisi form atau kegiatan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ke tentang kondisi wilayah umum. Silakan kondisi wilayah umum ini teman-teman pahami penggunaannya apa dan lain sebagainya, dan nantinya di labes itu akan ada kondisi wilayah umum, tidak boleh mengkopas dari sini ya. Jika ada kelas yang mengkopas ini nanti satu angkatan ya otomatis akan saya berikan nilai 0 kayak gitu ya. Jadi silakan dibaca, oh ternyata kondisi daerah Dusun Borong Gragal ini kondisinya apa sih, kemungkinan yang akan terjadi itu apa, itu sudah saya siratkan dari kondisi wilayah umum ya. Kalau besok ini akan ada peta, silakan nanti dilihat peta yang diberikan oleh asisten kayak gitu ya. Jadi oh ternyata sekeliling lahan perkebunan ini ternyata adalah lahan ini, oh kemungkinan kayak gini kayak gitu. Jadi nanti silakan teman-teman akan mempelajari hal tersebut ya. Jadi dari kondisi wilayah umum, peta yang diberikan oleh asisten, teman-teman harus bisa memahami, oh ternyata hasilnya itu kemungkinan A, B, C, kemudian silakan cari jurnalnya, kayak gitu. Oke, kemudian kita langsung ke pos yang pertama, yaitu adalah pos pedologi. Teman-teman sudah mendownload form pengamatan yang sudah saya berikan di grup? Halo teman-teman, sudah mendownload? Oke, minta tolong yang share screen sekalian didownloadkan ya. Jadi nanti akan saya ajarkan cara pengisian form yang ada di yang saya berikan di grup ya. Bisa didownload terlebih dahulu untuk form pengamatannya yang ada di grup.
Oke, jadi gitu ya. DIT itu tidak mencekam atau apa. Intinya teman-teman di sini kalau kepengen masuk jurusan 3 mata kuliah dasar itu harus harus benar-benar teman-teman pahami kayak gitu. Kalau teman-teman di sini, dan jangan salah, teman-temanku aja pilihan yang ketiga DIT yang nilainya lumayan buruk malah keterima di tanah kayak gitu. Kalau teman-teman di sini incernya HPT, ya berarti BPT-nya harus lebih unggul karena model HPT IPK bagus, nilai DPT bagus, dan cepet-cepetan kayak gitu ya. Ini pesanku dari awal. Oke, jadi nanti teman-teman di pos pedologi, teman-teman akan melaksanakan pengisian form pengamatan, dan nanti ini harus wajib di print minimal 3 untuk di pos pengamatannya ya. Jadi untuk yang pos pedologi silakan untuk mengeprint 2 lembar form ini. Jadi nanti teman-teman akan mengisi nomor lapangan, nomor laboratorium, kemudian daerah survei, kemudian ada tanggal, peta rupa bumi. Kalau dikasih peta nanti akan ada kode yang diberikan, kemudian ada foto udara juga akan diberikan oleh asisten, kemudian akan ada koordinat geografi. Nah, koordinat geografi ini akan dikasihkan oleh asisten, latitude, longitude-nya akan diberikan oleh asisten, kemudian sketsa lereng itu nanti bentuk lahannya itu bagaimana, dukuh, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, silakan teman-teman bisa mengisi ya kan. Kemudian untuk stasiun iklim ya, untuk stasiun iklim silakan teman-teman bisa mencari curah hujan dalam waktu 1 tahun ya, 1 tahun. Misal kalau daerah Borong-Gragel itu biasanya pakai Karangploso untuk stasiun pengamatan iklimnya. Jadi nanti teman-teman bisa mencari informasi dari Karangploso, oh ternyata curah hujannya sekian nanti bisa diisikan ya. Kemudian relief dan lain sebagainya silakan tidak diisi, tapi untuk lereng ya, lereng dan kemiringan itu sama, nanti diisi berapa persen untuk pengamatan nanti ya. Kemudian untuk aliran, drainase, permeabilitas dan lain sebagainya akan kita bahas sesuai dengan yang di modul. Oke, kemudian lanjut ke bawah untuk vegetasi alami, terus kemudian lahan pertanian, di situ ada tanaman apa-apa itu harus diisi kayak gitu. Jadi semisal kalau di sini tegalan, maka teman-teman wajib melihat seluruh tegalan yang ada. Jadi di situ ada tegalan kol, kemudian ada tegalan jeruk, kemudian ada tegalan tebu, kemudian ada tegalan cabai, itu harus ditulis semuanya kayak gitu. Kemudian untuk epipedon, nama tanah dan sebagainya itu tidak perlu teman-teman isikan, karena kalau teman-teman mau identifikasi kayak gini, teman-teman harus baca buku yang sudah saya spill, harus 1000 lembar itu. Jadi ya capek aja kalau mau bahas kayak gitu. Kalau teman-teman udah paham ya saya enak kalau ngajarinnya. Kalau teman-teman di sini belum punya buku 1000 lembar itu, dan teman-teman aja belum paham mengenai tanah ABC, ya takutnya itu bakal salah kayak gitu. Jadi cukup beberapa informasi aja. Oke, kemudian langsung ke form yang morfologi, yang lampiran kedua. Oke, jadi untuk nomor lapangan itu nanti akan ada kode-kode yang akan dijelaskan oleh asisten yang berjaga ya. Jadi nanti silakan tanya nomor lapangannya itu berapa ke asisten yang menjaga. Oke, kemudian simbol horizon itu seharusnya kan A, B, C ya, sesuai dengan horizonnya. Tapi untuk kalian silakan dicatat ya. Jadi untuk nomor horizon pakai saja angka 1, 2, 3. Jadi tidak perlu akan ada horizon A, B, C kayak gitu, tidak perlu. Itu untuk yang nomor horizon. Kemudian kedalaman silakan nanti diamati kedalaman horizonnya itu, batasnya itu berapa. Kemudian ada kejelasan
horizonnya, topografi, dan lain sebagainya sesuai dengan modul yang ada. Jadi yang diisi di form untuk form morfologi adalah semua aspek atau semua materi yang ada di modul. Jika tidak ada yang kalau di sini tidak dimuat di modul, maka teman-teman tidak perlu mengamatinya. Kayak gitu ya. Jadi cukup parameter-parameter yang ada di modul saja. Oke. Sampai sini kita balik lagi ke modul. Jadi kayak gitu ya. Kalian itu kalau udah kepengen masuk tanah ya, ini capeknya anak tanah, apalagi skripsiku yang kayak gitu. Metodenya juga metode survei, bukan percobaan yang harus nanam, nyiram-nyiram itu tidak. Ya, ini capeknya metode survei. Kalian ambil data, olah, kayak gitu. Jadi, ya kalau kepengen capek-capek seperti saya yang harus ke 32 lokasi ya, silahkan masuk ke tanahnya aja. Langsung ke pos pedologi. Kita bahas per pos. Oke, jadi pos pedologi ini teman-teman akan mengamati beberapa penampakan dan beberapa aspek yang ada di fisika tanah. Jadi nanti teman-teman akan membuat lubang atau mini pit sedalam 1 meter, paling tidak ya. Kalau nanti teman-teman di sini cuma bisa 50 atau 80 is okay kayak gitu. Jadi karena di beberapa lokasi sudah ditemukan batu. Jika di situ sudah ketemu batu atau padas atau tanahnya itu memadat atau di situ ketemu air, itu sudah diberhentikan kayak gitu. Ya insya Allah kalau besok di titik kalian ketemu batu berarti di 50 cm ya alhamdulillah, kalau enggak ya paling tidak teman-teman harus menggali sedalam 1 meter. Itu aja yang galian yang ada angka-angkanya itu. Kami dari asisten yang untuk anak semester 6 aja menggali 2 meter. Itu baru 5 horizon yang di kelas Q1, yang H1, yang grup sebelah itu sampai 8 horizon itu sampai 2 meter lebih kayak gitu. Jadi dan itu asistennya cuma 4 orang semuanya gali kayak gitu. Jadi kalau kalian ini satu grup, paling tidak kalian 1 meter itu masih kuat lah kayak gitu. Oke, lanjut ke parameter yang akan diamati dan alat-alat yang harus teman-teman bawa untuk pos pedologi ini. Jadi pengantar nanti silakan dibaca sendiri. Nanti bagaimana silakan dibaca. Oke, jadi untuk metode-metode penentuan titik silakan dibaca sendiri. Titiknya itu tidak boleh A, B, C, silakan nanti dibaca sendiri. Jika kurang paham, silakan ditanyakan di grup atau nanti di kegiatan praktikum ya. Nanti silakan ditanyakan. Kalau tidak, silakan bertanya ke asisten yang menjaga. Ya, untuk penentuan titik, prosedur deskripsi silakan nanti ditanyakan oleh asisten untuk praktikum atau nanti di asisten yang di lapang. Oke, untuk alat dan bahan metode silakan. Oke, jadi untuk alat-alat yang teman-teman butuhkan untuk pembuatan mini pit ini, untuk cangkul dan papras tidak membeli atau di sini teman-teman tidak menyediakan sendiri kayak gitu. Jadi untuk cangkul dan papras disediakan oleh asisten dan teman-teman di sini cukup membawa sekop, itu cukup aja 2 atau 3 ya, 2 atau 3 sekop untuk kegiatan yang di pos pedologi, pos fisika, sama pos biologi itu membutuhkan sekop. Makanya sekop itu tidak disediakan oleh asisten. Meskipun di survei set nanti ada sekop, teman-teman harus menyediakan sendiri sekopnya itu minimal 3. Oke, kemudian untuk deskripsi morfologi, pisau lapang disediakan oleh asisten, mansel disediakan oleh asisten, botol semprot, meteran ini juga disediakan, sabuk profilnya juga, form pengamatan ini tadi minimal 2 atau 3, kemudian papan dada, alat tulis, dan kamera. Jadi nanti teman-teman akan melakukan dokumentasi alat tulis, mendokumentasi dan menulis di form tersebut. Dan nantinya akan dikumpulkan di hari Seninnya. Jadi nanti teman-teman silahkan untuk alat tulis atau nanti membawa HVS kosong sesuai yang saya spill kemarin-kemarin.
Jadi dibuat angka-angka seperti yang ada di cover pos pedologi. Di situ kan ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan nanti teman-teman juga akan membuat kertas tersebut. Jadi nanti untuk dokumentasi di lapang per horizonnya itu bisa didokumentasikan. Kayak gitu ya. Terus untuk GPS, clinometer disediakan oleh asisten. Jadi teman-teman cuma diajarkan cara penggunaan GPS sama penggunaan clinometer saja. Dan dicatat clinometer ini tujuannya untuk kelerengan. Nanti aku jelasin metodenya. Oke, bisa langsung ke pengamatan yang pertama. Oke, jadi untuk nanti batas-batas horizon bisa baca di atas atau nanti di bagian horizon atau dari aspek yang horizonnya. Yang pertama itu kalau nggak salah warna tanah ya. Bisa langsung ke warna tanah. Oh, tekstur. Oke, jadi yang pertama teman-teman tekstur. Jadi setelah teman-teman di sini melakukan pembuatan batas horizon, jadi setelah teman-teman gali, ya, setelah teman-teman gali dalam 1 meter, silakan teman-teman menentukan batas-batas horizonnya. Jadi batas-batas horizon itu apa? Nanti kita bahas lagi ke batas-batas horizon. Jadi setelah dibatas, teman-teman akan mengamati setiap lapisan tanah, bukan keseluruhannya. Jadi setiap kedalaman tanah atau batas horizon akan diamati tekstur, kemudian dan lain sebagainya. Gitu. Oke, yang pertama adalah tekstur. Teman-teman sudah diajarkan kan pakai metode filling. Silahkan dibaca, teman-teman mengambil agregat, dibasakan, dibuat pita, apakah bisa dibuat pita atau tidak, dirasa kasar atau tidak, silahkan disesuaikan dengan tabel yang ada, karena tekstur itu paling gampang. Dan pesan saya, yang turun ke bawah untuk melakukan pengamatan, cukup 1 orang saja yang teman-teman anggap paling peka. Misal di sini Tommy, karena Tommy di kelas Ki itu paling peka, ya udah Tommy aja yang ngamatin. Jangan sekali-sekali di setiap aspek akan beda orang dan orang lain. Misal Tommy sudah turun ke bawah, Tommy bingung, tidak boleh bertanya ke orang yang ada di atas. Karena kenapa? Nanti pendapat Tommy dan yang atas itu akan berbeda. Jadi mulai sekarang silakan ditunjuk bagian yang turun pengamatan pedologi cukup 1 orang aja. Kayak gitu. Entah cewek atau cowok, intinya cuma 1 orang, sisanya bantu nulis sama dokumentasi. Oke, dari tekstur tanah, nanti teman-teman akan mengamati sesuai dengan form tadi, ada horizon 1, 2, 3, tentunya teman-teman akan mengamati tekstur di ketiga horizon tersebut. Ya, jadi nanti silahkan dibaca metodenya. Oke, bisa next. Halo? Bisa next? Oke, kemudian ada konsistensi. Jadi setelah teman-teman tadi sudah melakukan pengamatan tekstur, silakan nanti teman-teman sekalian. Jadi ingat, ini untuk tata cara pengamatan per horizon. Tanah yang sudah diambil itu harus disesuaikan urutannya. Jadi pertama teman-teman mengamati warna tanah dulu, kemudian mengamati struktur terlebih dahulu. Silakan dicatat. Ya, saya tidak akan mengulang lagi di hari H atau di next pertemuan. Yang pertama adalah warna tanah. Jadi yang harus pertama kali yang diamati setelah dibuat batas horizon adalah warna tanah. Kedua adalah struktur tanah. Ya. Ketiga adalah tekstur tanah. Keempat adalah konsistensi. Dan selanjutnya yang terakhir adalah drainase. Ya, jadi itu yang langkah-langkah yang teman-teman harus amati di lahan. Oke, kemudian ada konsistensi. Konsistensi sudah saya jelaskan atau sudah dijelaskan di praktikum. Di situ sudah ada tabel yang sudah dijelaskan, yaitu konsistensinya A, B, C, D, E. Dan ingat, yang diisikan di
form pengamatan atau kartu pengamatan adalah kode. Jadi tekstur itu sudah ada kodenya masing-masing. Misal SIL, SICL. Jadi isinya harus diisi sesuai dengan kode. Ya, jadi di tabel-tabel tadi yang diisikan adalah kodenya, bukan misal horizon 1 lempung berdebu, tidak, harus kode yang menunjukkan hasilnya. Kemudian misal di konsistensi itu ada konsistensi kering, lembab, sama basah. Semuanya teman-teman harus mengamati. Jika kondisi tanahnya kering, maka kondisi kering, lembab, basah. Kalau di sini teman-teman kondisinya lembab, berarti cuma lembab dan basah. Ingat ya, kalau di situ kering, berarti kering, lembab, basah. Kalau di situ cukup udah lembab, maka lembab dan basah. Kalau di situ basah, tergenang kayak sawah, berarti teman-teman harus cuma basah saja. Karena nggak mungkin teman-teman menunggu tanahnya itu kering. Ya, kalau dalam kondisi lembab, teman-teman lembab basah. Kalau dalam kondisi kering, kering lembab basah. Itu harus diamati semua. Dan di situ sesuai horizon, dan di situ harus dimasukkan kodenya. Itu ada SP dan lain sebagainya, itu harus teman-teman pahami di hari H. Kayak gitu. Oke, bisa lanjut setelah konsistensi. Di situ kan udah ada kode-kodenya kan, sudah saya jelaskan itu rasanya bagaimana, itu harus sesuai dengan kodenya. Misal TL, teman-teman di sini TL yang kecil itu udah kodenya beda ya, TL itu harus sesuai dengan kode yang sudah saya berikan. Jangan menciptakan kode sendiri, ya itu sudah dengan ketentuan atau ketetapan yang pengamatan yang ada di FP kayak gitu. Jadi Kak, kode yang di modul sama di praktikum kok beda? Iya, karena di praktikum itu adalah pedomannya dari Prof. Rayes. Kalau yang di modul praktikum, teman-teman adalah pedoman dari BBSLDP kayak gitu, atau badan yang sumber daya lahan untuk pengamatan lomba kayak gitu. Kalau deskripsi atau kegiatan di FP biasanya kita makainya yang Pak Rayes kayak gitu. Jadi sama-sama benar, tapi kodenya juga cuma yang berbeda kayak gitu. Jadi teman-teman pakai kode yang ada di pedoman field trip ini, jangan pakai yang di modul. Oke, bisa next. Kemudian ada struktur. Jadi setelah teman-teman tadi mengamati sesuai urutan, kemudian struktur. Jadi ingat, struktur itu adalah teman-teman mengambil agregat tanah, ya, mengambil agregat tanah. Ya, ini sambil didengarkan, teman-teman mengambil agregat setiap horizon, ya. Kemudian teman-teman jika di situ gumpalannya terlalu besar dari pengambilan agregat atau dicungkil dari horizonnya, maka dijatuhkan pakai gravitasi. Jadi dijatuhkan dari ketinggian 20 cm, jatuh, piar, ambil agregat yang masih utuh. Ya. Ya. Setelah itu teman-teman akan mengamati sesuai bentuknya. Apakah di situ gumpal membulat, apakah di sini dia itu seperti apa, silahkan. Ya. Tapi ada cara yang lebih mudah untuk lebih mudah untuk mengidentifikasi dia itu fine art atau dia itu ukurannya halus, sedang, dan kasar untuk agregatnya. Silahkan teman-teman memakai bantuan buku Mansell Soil Color Chart di halaman awal. Jadi nanti di Mansell Soil Color Chart di bagian awal akan ada kotak-kotak atau lingkaran-lingkaran berwarna hitam yang dia itu sudah dijelaskan, dia itu ada subangular, terus ada yang dia itu granular. Jadi dari agregat yang terpecah tadi, teman-teman tinggal mencocokkan dia itu ukuran diameternya berapa. Kayak gitu ya. Itu untuk mempermudah pengamatan teman-teman jika tidak membawa penggaris. Gitu ya. Jadi untuk struktur teman-teman silahkan boleh memakai ini ya untuk penjelasannya, atau tidak silahkan teman-teman memakai bantuan Mansell Soil Color Chart kayak gitu. Oke, setelah struktur teman-teman setelah mengambil agregat struktur tadi kan teman-teman memakai
pengamatan konsistensi. Jadi dari tanah yang masih utuh tadi silakan dihancurkan, silakan diamati konsistensinya. Kayak gitu ya. Jadi diurutkan dari warna terus kemudian agregat tadi terus langsung ke konsistensi. Jadi tidak boleh teman-teman horizon 1 tekstur, terus lanjut kedua tekstur dulu baru yang lainnya, tidak boleh ya. Dan teman-teman harus ya kalau satu lapis, takutnya teman-teman di sini lupa. Oh ini seharusnya ini. Kok tadi diselipkan ke horizon yang kedua kayak gitu. Jadi harus semuanya urut. Nggak boleh di sini horizon 1 tekstur, horizon 2 tekstur dan sebagainya. Dan saya lupa menginfokan horizon yang pertama kali diamati adalah horizon yang bawah. Jadi misal di situ ada 5 horizon. Urutannya tetap 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang diamati harus dari bawah. Kenapa Kak dari bawah? Karena dari bawah kita menyesuaikan dengan konsep pembentukan tanah. Dari lapisan bawah itu adalah rock, yang ke atas adalah lapisan dari hasil pelapukan. Jadi nanti kita amatin dari lapisan yang paling bawah dulu. Jadi semisal lapisan yang paling bawah adalah lapisan 5, maka pengamatan tekstur dan lain sebagainya harus dari lapisan yang kelima dulu. Ya. Dan diurutkan kalau di situ horizon nomor 5 berarti harus nomor 5, bukan yang lapisan kelima karena diurutan yang pertama kalian masukkan yang kotak horizon yang pertama itu udah salah. Ya. Jadi urutannya nomor 5 atau di horizonnya nomor 5, tapi untuk mengamati adalah yang pertama kayak gitu. Jadi setelah kalian gali batasi berarti harus yang bagian bawah dulu yang diamati baru yang ke atas gitu. Ini buat kalian jaga-jaga untuk semester 4 ya, untuk Widya sama Deva, karena sebentar lagi semester 4 kita dari asisten mungkin tidak akan menjelaskan hal tersebut. Itu udah yang diajarkan di DIT seharusnya kayak gitu. Oke. Nanti silahkan struktur dibaca lagi. Kemudian setelah struktur adalah adanya batuan permukaan. Jadi untuk batuan permukaan ini cukup dilihat ada tidak batuan yang ada di setiap horizon atau di bagian atas atau di dalam horizon. Jika tidak usah diisi. Jika ada, nanti teman-teman cuma dilihat apakah dalam satu horizon ini kelimpahannya banyak atau tidak. Kayak gitu aja untuk batuan fragmen. Nah, jadi di situ fragmen batuannya diambil, dia itu ukurannya apa, berapa, dan jumlahnya itu berapa banyak. Kayak gitu ya. Jadi kalau kemarin untuk pos yang Tegalan itu ketemu batu ya. Jadi ketemu batu dan di agroforestry itu juga ketemu batu. Nah, nanti dilihat dalam satu horizon itu batunya itu dilihat dari penampangnya berapa persen sih. Jadi dilihat dikira-kira aja. Oh, ternyata dari 100% per horizon itu batunya itu 50%. Ya udah ditulis 50% batuan, ukuran batuannya berapa, jenisnya apa, kayak gitu. Jadi seperti itu ya untuk pengamatan batuan permukaan. Silakan dibaca sendiri. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti kenapa Kak kok ada batuan diamati sama tekstur eksternal atau tekstur tambahan ekstra dari situnya atau dari penambahan fragmen batuan kayak gitu. Jadi semisal Lampung berdebu, berbatu atau lain sebagainya, berkerikil dan apa lain sebagainya itu juga akan ada di modul yang sudah saya sampaikan kayak gitu. Jadi tekstur itu juga ada faktor lain yang mempengaruhinya. Di situ juga ada fragmen batuannya gitu. Jika tidak ya berarti tidak usah ada pengamatan batuan. Kalau ada dilihat per horizonnya, oh ternyata banyak, berarti dia itu masuknya yang bagian mana gitu. Kemudian tentang ruang pori. Nah, ruang pori ini bukan bukan dilihat dari di situ ada lubang-lubangnya doang atau tidak. Jadi ruang pori ini adalah ruang yang terbentuk dari antar partikel. Kemudian di situ jika ada lubang cacing dihitung atau dilihat sebarannya,
dan di situ juga ada lubang akar enggak atau lubang bekas akar tidak. Jadi bukan cuma dari antar partikel. Jadi nanti jika Q1 di agroforestry di situ karena berpasir, oh ternyata porinya banyak, tapi teman-teman melupakan di situ ada lubang cacingnya. Itu harus dilihat juga. Karena di tegalan sama perkebunan kita menemukan cacing. Ya. Jadi di situ dilihat apakah di situ ada lubang cacingnya atau tidak. Kalau ada berarti di situ dilihat ukurannya besar atau tidak. Kayak gitu. Oh ternyata kelimpahannya porinya makro. Oh ternyata di sini porinya mikro. Kayak gitu. Harus disesuaikan sama yang saya berikan di sini. Jadi di situ ruang porinya terbentuk antar partikel tidak. Kalau tidak, oh terbentuk dari gerakan cacing. Kalau dari cacing dia itu berbentuk tabung atau tidak. Itu harus teman-teman amati setiap horizonnya. Tuh. Jadi pos pedologi ini emang pos yang paling berat. Karena kalian udah dipaksa belajar untuk semester 4 kayak gitu. Oke, kita bisa lanjut lagi. Jadi tadi untuk yang ukurannya 10 mili atau lain sebagainya, jadi nanti silahkan, semisal horizon ini luasnya panjangnya itu adalah 1 meter. Ya, 1 meter dikalikan ke dalamnya 25 cm, berarti 100 dikalikan 25, nah di situ ruang porinya itu tersebar berapa persen, itu harus teman-teman perkirakan secara kualitatif. Ada kok larutan yang dipakai, tapi larutan tersebut mahal, jadi kita DIT tidak memakai larutan tersebut. Oke, kemudian adalah warna tanah. Jadi warna tanah ini di awal pertemuan belum co-expose ya, jadi karena pertemuan pertama juga ada kegiatan anak semester 5 juga, alatnya atau bukunya itu dipakai, jadi nanti akan dijelaskan oleh asisten yang bertugas di lapangan. Jadi teman-teman akan mengamati warna tanah menggunakan Munsell Soil Color Chart. Nanti teman-teman menentukan hue, value, sama chroma. Oke, kemudian teman-teman di sini untuk langkah-langkah warna tanah sama. Jadi dari horizon bawah, horizon atas, per horizon. Teman-teman mengambil tanahnya, ya kan, segenggam tanah, ke warna tanah dulu. Ke warna tanah. Oke, jadi teman-teman akan mengambil segenggam tanah, ya kan. Segenggam tanah tersebut, silahkan nanti untuk pengamatan warna tanah disediakan HVS putih bersih untuk menjadi dasar pengamatan warna tanah. Jadi setelah kalian mengambil sampel tanah, jadi teman-teman akan melapisi Munsell soilnya di bawahnya menggunakan HVS, dan tanah segenggam itu harus diletakkan di atas HVS tersebut, diratakan. Ya. Setelah diratakan, teman-teman akan mengamati warna tanah dari lubang-lubang bukunya. Jadi nanti teman-teman akan melihat hue, value, sama chromanya kayak gitu. Dan ingat, ini buat kalian ya. Wait bentar. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, jadi setelah teman-teman tadi meletakkan tanah di atas HVS tadi, silakan nanti teman-teman mengamati di lubang-lubang warnanya mana yang mendekati di warna tanahnya atau warna yang ada di bukunya. Gitu. Dan pesanku ya, warna tanah yang ada di Indonesia biasanya kalau dia tidak ada leaching atau pencucian ya, dia akan ada di hue 7,5 sama 10 YR. Jadi nanti teman-teman tinggal buka halaman yang ada 7,5 YR sama 10 YR. Ya, jadi tanah-tanah Indonesia
untuk nanti di field trip, teman-teman langsung aja 7,5 YR sama 10 YR aja. Gitu ya. Nanti silakan dilihat hue, value sama chroma. Berarti tinggal value sama chromanya itu berapa, tinggal diamati. Dan jangan lupa dia itu termasuk warna apa dilihat dari yang sebelah kiri. Jadi nanti teman-teman warna tanah akan ada di sebelah kanan. Dan untuk yang mengetahui dia itu warnanya apa adalah yang sebelah kiri. Jadi nanti semisal 10 YR 3/2. Nanti di sebelah kiri itu ada kotak-kotak yang menunjukkan hue dan value. Kalau 10 3/2 itu dia itu masuk yellowish brown misal, atau yellowish red brown kayak gitu. Jadi langsung diamati warna tanah, oh yang di sebelah kiri. Jadi bukan cuma 10 YR 3/2 saja, tapi harus warna yang ada di sebelah kiri. Ini pesan saya ya, jangan sampai teman-teman di sini cuma dapat data 10 YR 3/2, tapi nggak tahu dia itu warnanya apa. Jadi warna tanahnya itu harus dilihat di sebelah kirinya atau halaman kirinya, kayak gitu. Oke, untuk warna tanah selesai. Kemudian kita lanjut ke pengamatan selanjutnya adalah batas horizon. Jadi yang pertama kali teman-teman setelah gali lakukan adalah menentukan batas horizon. Kak, bagaimana sih cara menentukan batas horizon? Yang pertama, dilihat dari warna tanahnya. Ya, kalau warna tanahnya sudah berbeda, itu sudah menunjukkan horizon yang berbeda pula. Bisa di notes ya, yang nyatet bahwa warna tanah yang berbeda itu adalah horizon yang berbeda. Misal warna tanahnya itu secara kasat mata dulu ya, jangan pakai Mansell soil. Jadi batas ini dilakukan setelah gali. Jadi dilihat dari warnanya, oh ternyata warnanya udah berbeda. Dilihat dari lekukan warnanya, kayak gitu. Jadi dilihat, oh ternyata warnanya dari atas dan bawahnya itu beda, langsung diberi batas. Oke. Kemudian jika warnanya itu samar, ya atau di situ terlalu tebal, misal sampai 80 cm, teman-teman melakukan cara yaitu bisa di-scroll ke bawah tentang bagian pembuatan horizon. Teman-teman harus menusukkan atau memukul dari horizonnya. Jadi Kak, kenapa sih harus ditusuk sama dipukul? Jadi nanti dipukulnya itu pakai pisau lapang akan terdengar jelas perbedaan suaranya, karena penusukan dan dipukul itu menunjukkan konsistensi yang berbeda. Ya. Jadi setelah di situ warna tidak terbeda nyata, Kak, warnanya hampir sama. Berarti dibuat ditusuk-tusuk saja, ya, ditusuk atau di situ dipukul-pukul. Nanti suaranya juga akan berbeda, kayak gitu. Terus di garis, oh ternyata dia itu garisnya berbentuk seperti ombak, garis lurus atau lain sebagainya. Itu nanti teman-teman harus laksanakan sendiri, kayak gitu. Dan ingat, yang melakukan pengamatan ini cukup satu orang saja. Karena pendengaran setiap orang itu juga berbeda-beda, ya. Itu pesan saya. Nanti semisal teman-teman di sini Wape bilang yang diajarin Kak Widya kok gini Kak, kayak gini atau asisten yang lapangnya yang jaga itu seperti ini. Nanti akan saya duelkan kalian dengan asisten yang jaga. Yang salah itu kalian atau asisten yang jaga, kayak gitu. Intinya di sini teman-teman harus yakin dengan teman-teman sendiri dan teman-teman harus berpegang teguh sama laporan yang teman-teman buat. Oke, silakan kalau sudah ditusuk-tusuk, dibuat garis, diberi meteran, dan di situ juga harus ada batas horizonnya atau sabuk profil yang seperti di gambar di gambar yang ada dicontoh di atas. Jadi nanti ada sabuk profil sama meteran. Tujuannya untuk mencari batas horizonnya itu dari 0 sampai 25, misal 25 sampai 60 itu harus diketahui perkedalamannya itu berapa senti. Setelah itu dikasih nomor yang sesuai dengan profil dari sampul pedologi, terus di foto gambar profilnya kayak gitu. Kalau bisa di sini pasti punya iPhone lah. Nah, jadi yang foto kalau tidak yang
kualitasnya paling bagus iPhone aja kayak gitu. Oke, itu buat batas horizon dan semua pengamatan yang ada. Bisa next. Kalau perakaran ini cenderung relatif karena perakaran di daerah situ bukan tipe perakaran di dalamnya ada akar lagi, jadi pasti perakaran itu cuma ditemukan di bagian atas saja ya. Jadi nanti perakarannya itu cuma dilihat dia itu banyak di atas bagian saja atau di seluruh horizon ada, dilihat di situ luasannya berapa kayak gitu atau jumlahnya banyak atau tidak gitu. Perakaran yang diamati adalah akar halus sama akar tunggangnya. Jadi akar yang besar sama akar halusnya. Apalagi nanti yang di perkebunan di situ juga akan banyak sama Tegal. Karena Tegal itu pos pedologi campur antara bekas tanaman tebu yang sudah dipanen sama di situ sudah ditanami lagi. Jadi nanti bisa saja di situ di bawahnya ketemu mulsa, terus ada akar-akar bawang dan sebagainya, itu harus diamati juga. Gitu. Apakah di situ sampai dalamnya poringnya atau tidak. Oke, setelah perakaran bisa next. Kemudian yang terakhir atau yang di sini untuk yang harus diamati adalah kelerengannya pakai klinometer. Jadi nanti teman-teman melihat dari sisi atas sama bawah lereng. Jadi nanti dilihat lerengnya itu turun ke bawahnya itu arah mana, dan yang ngamatin itu adalah 2 orang. Ya, ada 2 orang. Jadi nanti titik untuk pengamatan, ingat-ingat ya, kalau nanti dilihat dari YouTube-nya lagi untuk yang saya jelaskan, untuk pengamatan lereng itu cukup 2 orang, atas sama bawah. Dari situ juga teman-teman untuk yang bagian atas lereng harus membidik tinggi yang sama dengan posisi mata kita. Ya, jadi teman-teman untuk mengarahkan klinometer itu harus sesuai dengan arah mata kita. Kita menembak ke tinggi teman kita, misal kita tingginya sama, berarti kita bidik aja ke mata mereka aja kayak gitu. Jadi bidik saja. Oh, ternyata di sini lerengnya itu berapa persen. Jadi ada angka kanan dan kiri klinometer itu. Kanan itu persen, kiri itu derajat. Jadi teman-teman nanti menulisnya itu dalam derajat sama persen. Kalau cuma persen aja is okay, nggak apa-apa kayak gitu. Karena lebih gampang itu yang ada yang persennya sebelah kanan. Dan ingat, pengamatan klinometer itu tidak kayak kalian misal Hendrawan itu lagi ngintip Adit dari lubang yang kecil, itu tidak, dan satunya itu merem, itu tidak. Jadi untuk pengamatan lereng, untuk klinometer semuanya harus terbuka, nggak boleh tertutup sama sekali. Kedua mata harus terbuka dengan lebar, kayak gitu ya. Jadi bukan kayak kalian lagi ngintip, tapi harus terbuka lebar kedua mata. Oke, setelah itu nanti untuk pos pedologi ada tambahan drainase, cuma ngelihat warna di situ ada warna abu-abu, merah, atau warna hitam nggak sih, yang dia itu berbentuknya butiran-butiran atau di situ berbentuk seperti noda cat, kayak gitu aja. Jadi untuk pengamatan drainase diamati di pedologi, nanti diamati atau nanti dijelaskan di pos yang fisika. Oke, untuk yang pos pedologi, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan sebelum kita lanjut ke pos yang ke selanjutnya. Nanti pos selanjutnya Widya ya yang jelasin.
Oke, gimana kalau ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Karena ingat ya, saya udah spill tadi, yang kuuji bukan cuma kalian saja, tapi asisten kalian juga yang saya uji juga, gitu ya. Diingat, kesalahan mungkin dari asisten bisa, dari kalian juga bisa. Oke, Widya mau bantu jelasin atau aku lagi? Gimana Widya? Suara saya terdengar jelas kan, teman-teman? Terdengar Kak. Oke, gimana? Widya mau jelasin? Oke, mungkin lagi gangguan jaringan ya untuk Widya. Oke, selanjutnya adalah pos tentang biologi tanah, yaitu tentang pengamatan above below ground. Kalau above-nya itu tentang seresah dan kelimpahan seresah yang nantinya ada biomasa dan nekromas, kemudian ada kelimpahan biota tanah di lahan agroforestry, tegalan, dan perkebunan. Nah, itu udah aku kasih gambar spill dari skripsi saya, jadi nanti ya modelnya kayak gitulah, kayak kalian ekoper kemarin, kayak gambar yang sudah saya spill tadi seperti itu. Oke, kita langsung ke kebutuhan alat dan bahan. Oke, yang pertama adalah seresah. Nah, jadi teman-teman, di sini kan terbagi menjadi 3 land use yang berbeda. Q1 itu di agroforestry, satu itu ada di tegalan, dan yang satunya itu adalah Q1 Q2 di perkebunan. Nah, jadi untuk alat dan bahan yang teman-teman harus siapkan adalah plot pengamatan. Bisa langsung scroll ke bawah untuk gambar dinah. Yang di agroforestry dan perkebunan, nanti teman-teman harus membuat frame atau plot ukuran 25 Jadi di situ ada panjang 20, lebar 5, panjang 25, bentuk persegi panjang. Khusus untuk yang agroforestry dan perkebunan ya. Jadi dari tali rafia nanti kalian buat ikatan, ada penanda, misal di situ ada kayu yang ditancapkan ke tanah, nanti teman-teman akan mengamati semua aspek yang ada di plot tersebut ya. Jadi teman-teman harus melakukan pengamatan pada plot tersebut. Jadi nanti teman-teman akan mengamati plotnya masing-masing sesuai dengan gambar denah yang sudah diberikan. Teman-teman akan mengamati 5 titik pengamatan dengan 2 ulangan. Ya, jadi ulangan 1, ulangan 2. Yang ulangan tersebut teman-teman harus membuat frame ukuran 50 kali 50 sebanyak 2. Jadi teman-teman di sini mau, Kak, frame-nya mau pakai kayu, boleh nggak? Boleh, silahkan. Jadi teman-teman silahkan mau membuat frame-nya dari kayu, dari seng atau lain sebagainya, silahkan. Intinya teman-teman harus membuat di sini. Kalau plot harus pakai tali rafia. Kalau untuk yang frame, teman-teman boleh pakai kayu atau tetap pakai tali rafia sesuai dengan yang penelitian saya yang di atas itu. Jadi silahkan dienakkan kalian bagaimana. Khusus untuk tegalan, untuk yang H1 pasti seneng tuh, cuma buat 5 kali 5 meter saja gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan membuat hal tersebut. Oke, sampai sini teman-teman sudah paham kan? Kalian harus membuat plot ukuran berapa sama frame yang berapa. Kalau sudah paham, langsung diketik aja di kolom komentar ya, atau di kolom chat biar kita bisa lanjut. Oke, gimana teman-teman? Kita lanjut. Halo? Oke. Oke, kemudian teman-teman silahkan mengamati kalau di situ seresah
Ya kan, untuk ketebalan seresah teman-teman sudah diajarkan oleh asisten ekoper bahwa seresah nanti teman-teman mengamati tebal seresah sama berat seresahnya. Jadi untuk yang tebal, teman-teman nanti setelah teman-teman 50 cm itu udah ditanjapkan, silahkan ditekan sampai udaranya hilang, langsung diamati ketinggiannya itu berapa atau tebalnya itu berapa senti. Ya, itu untuk ketebalan karena sudah diajarkan di ekoper. Saya tidak mau mengulangi hal yang sama di DIT ini. Yang kedua adalah berat seresah. Jadi teman-teman akan mengamati berat seresah basah, bukan berat seresah sampai dikeringkan. It's no. Jadi tidak akan mengamati berat seresah keringnya gitu. Karena nanti kalau mau sampai yang keringnya, ya takutnya teman-teman di sini karena ada rantai, takutnya udah kering lebih dahulu di situ, nanti takutnya ya berat segar atau berat keringnya itu juga akan terganggu kayak gitu ya. Oke, jadi nanti teman-teman silahkan setelah teman-teman membuat dan mengukur ketebalan seresah, jadi ingat tebalan seresah, ambil titik yang paling tebal seresahnya, ditekan, amati ketebalan seresahnya itu berapa senti. Kemudian teman-teman jika di sini bentuknya frame bisa balik ke gambar yang atas tadi, yang gambar penelitian saya tadi. Oke, yang atasnya lagi yang lebih jelas, yang pakai hoodie hijau. Oke, jadi nanti teman-teman akan mengamati seluruh yang ada di frame tersebut. Kak, jika daunnya itu setengahnya ada di dalam dan di luar, teman-teman harus menggunting seresah tersebut. Tidak boleh memasukkan bagian yang di luar frame ke dalam frame. Itu tidak boleh. Ingat, semua kegiatan teman-teman diawasi oleh asisten. Ya, jangan sampai data teman-teman saya anggap teman-teman gagal karena di situ kesalahan prosedur, ya kan? Kalau teman-teman di sini salah, terus ada laporan dari asisten, pas saat UAP bisa saja saya menjatuhkan teman-teman. Tidak tutup kemungkinan H1 sama Q1 juga saya bantai, itu bisa saja. Jadi sesuai dengan prosedur, teman-teman jika di situ ada di luar, ya kan, seperti gambar di sana, di situ yang di luar harus digunting. Ya, terus setelah digunting, teman-teman harus memisahkan mana bagian yang masih basah atau di situ yang masih segar agak kekuningan hijau sama yang sudah kering. Ya, jadi yang masih basah adalah biomasa, yang kering adalah nekromas. Ya, dari situ teman-teman bisa langsung menimbang di sana. Makanya tadi untuk yang Q1 sama H1 silakan berkoordinir. Jika di sini beda kloter, beli aja timbangan yang murah, elektrik yang murah sekitar 100.000, ya kan? Sekitar 100.000 kan kalian tadi misal satu anaknya anggap aja bayarnya 40.000 per anak kan 1, berapa tadi? Kalau 750, berarti kan sisa 100.000. Ya kan? Nah, sisa 100.000 atau nanti terserah kalian, silakan nanti dibawa timbangan elektriknya kayak gitu. Jadi timbangan elektrik misal Q2 dulu yang pakai, berarti nanti dioper aja ke kelompok yang satunya kayak gitu. Jadi jika di situ timbangannya tidak tersedia oleh asisten, teman-teman bisa paling tidak membeli kayak gitu. Nanti ku infoin di hari Rabu kalian mau beli atau tidak. Tapi paling tidak teman-teman udah siaplah satu kelas itu cukup satu saja kayak gitu. Karena berat yang harus kalian timbang itu harus di lapangan juga gitu. Jadi tadi setelah kalian pisah mana yang masih hijau setiap kotak 1 dan kotak 2, teman-teman harus segera menimbang. Oh ternyata biomasa di beratnya sekian gram. Oh ternyata yang kering sekian gram. Lanjut ke titik-titik yang lain kayak gitu. Jadi nggak akan ada kayak yang di ekoper teman-teman bakal gabut-gabut kayak gitu. Jadi nanti teman-teman ada yang catat, ada yang benar-benar bagi seperti ini kayak gitu. Jadi diusahakan kalian membuat frame pengamatannya itu juga banyak kayak gitu, sebanyak 5 titik atau 10 kotak aja kayak gitu, atau 10 kotak biar cepet. Jadi kalian bagi tugas yang ngamatin 10 orang, yang nyatet berapa orang, yang dokumentasi sekian kayak gitu. Jadi atau terus nanti ada yang bagian nimbang.
Oke, bisa langsung ke bagian isi tabelnya yang keseresah. Oke, jadi seperti itu ya di tabelnya. Nah, berat sampel atau berat biomas itu tadi yang sudah di frame 1, berarti frame 1, terus frame 2 sampai yang 10 tadi. Jadi di situ biomasanya berapa gram sih, nekromasnya itu berapa gram, tebal seresahnya itu berapa, itu harus dicatat ya. Bangunan lahannya ingat kalau di sini kelas Q1 misal agroforestry titik 2, ya ditulis agroforestry titik 2 kayak gitu, bukan cuma agroforestry saja, harus agroforestry titik 2 kayak gitu. Oh ternyata frame 1 itu beratnya itu 2 gram, yang satunya 10 gram, yang berat nekromasnya, terus tebal seresahnya itu 2 cm. Ya udah langsung ke frame-frame lainnya kayak gitu. Oke, untuk seresah selesai, kita lanjutnya ke understory. Oke, jadi pengamatan understory sama aja, pakai plot 5 titik, ya kan? Pakai plot 5 titik, silahkan nanti teman-teman tinggal, oh ternyata di sini banyaknya populasi yang A, B, C, D, E, kayak gitu. Nanti sama aja kayak di Ecoper, cuma, oh ternyata understory itu tanaman yang tingginya itu 10 cm. Ya, paling tidak dia itu di bawah 10 cm, kayak gitu. Jadi di situ masuk jenisnya apa, populasinya itu berapa. Jika di sini kamu satu frame pengamatan atau di satu plot kamu pengamatannya ini banyak rumputnya, rumput itu termasuk understory, ya kan? Rumput, herba, semak, dan perdu itu juga termasuk dengan understory. Jadi kalau rumput-rumput di situ, misal rumput belulang, nah rumput belulungnya banyak kak, kita capek mau ngitung, ya udah berarti lebih dari berapa gitu, atau misal lebih dari 1000 boleh kayak gitu, hitungannya seperti itu. Kalau misal teman-teman di sini kak tanaman A dan B ini tidak diketahui tanamannya, silahkan dicabut, nanti dibawa aja kayak gitu. Kalau tidak, kalau teman-teman di sini bawa HP sebelumnya di rantai, boleh bawa HP nggak? Halo, boleh bawa HP? Kayaknya boleh deh kak. Untuk dokumentasi masalah di sana. Oke, kalau boleh silahkan saja nanti yang pakai HP 1 atau 2 orang, dan ingat jaringan yang paling bagus adalah XL ya. Ini udah aku spill pertama. Jaringan yang paling bagus XL, Telkomsel kadang ada, kadang enggak. Kasihan yang masuk ke agroforestry gitu aja. Oke. Jadi nanti silakan pakai Google Lens, itu termasuk tanaman apa, silakan di model kayak gitu, terserah senyaman teman-teman kayak gitu. Karena ingat, kalian mau semanipulasi apa, teman-teman mau asisten itu punya kunci jawaban. Jadi kalau misal di sini ternyata tanaman ini nggak dimasukin kayak gini-gini, seharusnya plot mereka itu ini loh, kok ini kok nggak ada kayak gitu. Misal tadi warna tanahnya seharusnya ini, kenapa kok mereka seperti ini kayak gitu. Jadi asisten itu kemarin udah saya ospek, mereka tuh udah ngambil data kayak gitu. Jadi udah data tinggal saya olah, tinggal nanti mereka kami asisten itu tinggal menyocokkan kalian itu benar atau enggak sih kayak gitu. Kalau ketebalan seresah kita tidak ngambil, karena bisa saja di hari kami asisten ngambil data itu seresahnya cuma 1 cm, kalian 5 cm itu bisa aja. Jadi untuk yang parameter lainnya itu kita sudah punya kunci jawaban masing-masing tiap posnya. Oke, setelah understory, di sini seharusnya understory itu ada berat bahasa understory, tapi nggak perlu lah, ya kan? Nggak perlu, cukup nama ilmiah saja, nama lokalnya itu apa, populasinya, jika di situ populasinya banyak, berarti tulis saja lebih dari 100 atau lebih dari 1000, anggapan kalian aja, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke pengamatan biota tanah. Biota tanah itu termasuk cacing, ya. Oke, jadi di sini teman-teman akan ada frame ukuran 50 x 50, plotnya juga akan sama, di plot yang sama, dan di sini akan ukuran menggunakan plastik 1 kg dan form pengamatan. Nah, di situ ada denah pengamatan cacing tanah atau biota tanahnya. Sama kayak yang di Ecoper, bisa scroll ke bawah. Kalian ospek ya besok?
Iya kak. Gak usah wes, enak tidur kok rek. Gak boleh gitu. Oke, jadi nanti teman-teman itu cuma mengamati satu titik saja untuk pengamatan biota tanah, yaitu di titik yang bagian tengah tadi. Ya, yang tadi kalian udah selesai, tinggal teman-teman amati di titik tengahnya saja. Dan teman-teman di sini untuk metodenya nanti yang digali adalah sisi luar. Ya, jadi ingat yang digali adalah sisi luar, bukan teman-teman di dalam kotaknya itu frame-nya itu teman-teman gali. Tidak. Teman-teman harus menggali di sisi luarnya. Jadi nanti bentukannya akan ada kubus, ya. Kenapa Kak harus bentuk kubus tadi? Kita membatasi pergerakan cacing atau biota tanahnya. Makanya harus dibuat kotak. Jadi sisi kanan kiri, atas bawahnya itu harus dihilangkan. Kayak gitu, sedalam 20 cm. Nanti teman-teman tinggal ambil tanahnya. Kalau mau 5 cm, 5 cm, silahkan. Kalau mau 10 cm, langsung 10 cm. Nanti pakai metode hand sorting saja. Ya, jadi di situ tinggal kamu pegang aja di situ. Kalau di sini ada yang takut cacing atau lain sebagainya, ya udah, nggak usah megang, yang lainnya yang megang aja, kayak gitu. Jadi bagi tugas kan tadi ada yang pengamatan serasa, ada yang ngamatin biota tanah dan lain sebagainya, itu harus dibagi tugas. Karena kalian itu ada 20 anak di satu kloternya atau satu kelompoknya. Oke, terus di situ untuk biota tanah silahkan nanti dicari di situ apa aja. Misal di situ ada Gryotalpa spesies, anjing tanah. Terus di situ populasinya berapa, dihitung jumlahnya berapa. Misal di situ ada cacing, ya udah cacingnya itu berapa. Terus di situ juga dilihat ada casting atau tidak, ada kotoran cacingnya atau tidak. Dia itu berwarna irreversible atau mengkilat, ya. Warna mengkilat, hitam mengkilat bisa, perak mengkilat bisa. Pokoknya dia itu berwarna mengkilat, kayak gitu. Dia itu persis kayak pasir tapi mengkilat. Itu adalah kotoran cacing. Jadi Kak, di situ atasnya ada mengkilat-mengkilat, bisa saja di situ adalah selaput liat, tapi intinya dia itu berbentuk seperti pasir dan warnanya itu akan kontras dengan warna tanah. Itu adalah cacing. Ya, jadi kalau di situ ada yang mengkilat-mengkilat, bisa saja di situ ada batuan piroklastik atau dia itu gelas vulkanik dari Gunung Arjuna yang menandakan tanah itu andisol, kayak gitu. Jadi ingat, beda gelas vulkan sama cacing tanah, itu udah kuspil. Nanti kalau WP ku tanya bedanya cacing sama ini tuh apa sih, itu bisa aja ku tanyain. Beruntung kelas yang ku ajar di sini udah ku spill untuk pertanyaan buat nantinya di UAP, gitu ya. Oke, kemudian nanti silakan teman-teman diamati di situ pengamatan makrobiota tanahnya yang didapatkan berapa, populasinya itu berapa, gitu. Oke, bisa next. Kalau nggak salah biologi cuma itu saja. Oh, yang terakhir adalah vegetasi. Nah, vegetasi ini cuma diamatin aja di situ. Vegetasinya apa, populasinya itu berapa, silakan dihitung kayak gitu. Kalau populasinya itu sulit dihitung dengan tangan, ya berarti tulis aja lebih dari 100 atau lebih dari 1000 kayak gitu. Misal vegetasinya rumput atau lain sebagainya. Kalau yang kebun jeruk, misal kebun jeruk itu adalah 1,5 hektar, ya kan, 1,5 hektar. Nanti yang di perkebunan Q2 ya, Q2 nanti tanya aja ke Widya, Kak, cara perhitungan populasi jeruk itu berapa sih, bagaimana sih? Nanti untuk yang kebun silakan tanya ke Widya Q2 untuk tanya populasinya berapa atau jumlah vegetasinya, gitu. Oke, sudah kalau nggak salah untuk vegetasi, untuk pos biologi. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan, kalau cukup kita lanjut ke pos yang ke fisika. Oke, di pos fisika ini teman-teman akan mengamati untuk drainase. Teman-teman akan mengamatinya di pedologi, tapi materi diberikan di fisika tanah. Kemudian ada runoff, itu seharusnya aliran permukaan
yaitu kita dari erosinya dan pengambilan sampel tanah untuk pengamatan BIBC. Jadi nanti teman-teman pengambilan BIBC ini tujuannya untuk materi minggu depannya lagi. Jadi teman-teman ngambil tanah, minggu depannya adalah materi berat isi, berat jenis, dan porositas kayak gitu. Jadi data ini jangan sampai teman-teman salah atau data atau sampel tanah kalian rusak karena nanti berpengaruh sama labus kalian kayak gitu. Oke, kita langsung bahas yang tentang pengambilan sampel tanah. Karena pengambilan sampel tanah sudah diajarkan, jadi nanti teman-teman akan mengambil pakai sampel tanah utuh menggunakan ring sampel. Ring sampel sudah disediakan, teman-teman cukup membawa palu. Kalau nggak ada palu ya silakan diusahakan pakai batu atau pakai apa, intinya ada ya untuk pemberatnya sama balok penekannya. Nggak usah beli mahal-mahal, beli kayu bekas aja yang melebar atau nemuin kayu bekas mebel silahkan, intinya yang kuat aja kayak gitu. Oke, untuk materi BIBC, untuk perhitungan BIBC nanti kita akan melakukan di praktikumnya. Jadi teman-teman cukup mengamati atau cukup mengambil sampel tanah di pos fisika saja, kayak gitu. Nanti untuk tabel pengamatannya kayak gitu ya. Jadi nanti ngisi berat isi, berat jenis, sama porositasnya. Nanti aku ajarkan cara perhitungan yang lebih mudah untuk BI, untuk BC. Pakai metode yang lama aja sih, perhitungan yang panjang. Porositas itu cuma 1 min BI per BC dikalikan 100% itu aja. Oke, kita lanjut ke pengamatan erosi. Nah, erosi itu ada banyak macamnya. Nanti teman-teman silakan baca sendiri. Penampakannya itu apa, silakan diamati. Kalau di situ ada berbentuk alur, berarti erosi alur. Di situ ada bercak tanah di bawah daun, berarti erosi percik. Kalau di situ berbentuk selokan, berarti erosi selokan. Kalau di situ ada longsor, berarti itu longsor. Erosi adalah, ya kan udah dijelaskan, erosi berarti terbawanya, terkikisnya tanah akibat air yang mengalir, gitu, di daerah yang berlereng. Nah, di situ tanah yang terbawa itu namanya erosi. Tanah tererosi, kalau dia itu jumlahnya banyak, yang menimbulkan perubahan lahan, itu namanya longsor, kayak gitu. Itu nanti materi anak tanah lah. Kalau kalian seru-seruan, kalian akan mengamati pembuatan peta longsor, peta erosi, dan sebagainya itu nanti di semester 6. Oke, bisa lanjut ke pengamatan selanjutnya, drainase. Drainase udah saya jelaskan tadi, cuma ngamatin warna-warna tanah yang di situ ada tidak, yang dia itu berbentuk kayak bercak-bercak cap atau tidak, nanti dia itu cuma di situ udah ada penjelasannya, dia itu warna tanahnya itu baik, teksturnya ini, oh dia itu masuknya drainasenya A, kayak gitu. Jadi teman-teman harus ngamatinnya di pos pedologi, karena kalau kedalamannya itu nggak sampai 50, kalian nanti gali lagi, takutnya nanti teman-teman capek kalau harus gali-gali lagi setiap pos, kayak gitu. Oke, lanjut ke permeabilitas. Oke, permeabilitas ini akan menggali lagi. Jadi teman-teman akan menggali ukuran 50 kali 50 sedalam 30 cm. Jadi teman-teman harus sampai 30 cm, wajib. Kalau Kak, ukurannya mau ku buat 1 meter kali 1 meter 30 cm, boleh nggak? Boleh, silahkan. Intinya ini untuk mempermudah kalian untuk mengamati. Jadi nanti teman-teman akan menggali sedalam 30 cm, ya kan? Terus kemudian di bagian atasnya akan dibersihkan secara bersih dari vegetasi yang tertutup. Ya, jadi dari vegetasi yang tertutup, teman-teman akan menggali sedalam 30 cm dan nantinya teman-teman akan menyiramkan air dari daerah yang dibersihkan dan melihat air yang bergerak dari atas sampai dia itu kedalaman ke bawah atau sampai airnya menghilang di dalam tanah. Ya, jadi itu adalah permeabilitas dari air yang kalian tumpahkan semuanya. Semisal di situ kalian mau numpahkan pakai cangkir gelas ya, jangan pakai botol. Jadi pakai cangkir gelas, misal 300 ml, kalian tuangkan 300 ml
300 mili, tuang. Air yang mengalir dari rongga-rongga itu sampai ke bawah itu berapa detik, itu harus dihitung. Kalau nggak sampai bawah, sampai air menghilang terakhir itu berapa detik sih, ya kan? Itu harus dihitung untuk permeabilitas. Seharusnya permeabilitas itu kita pakai infiltrasi. Jadi infiltrasi itu air yang masuk ke dalam tanah, tapi pengamatannya itu minimal 2 jam dan pakai ring segede gaban yang dia itu beratnya satu ringnya aja yang besar itu 10 kilo, kecilnya itu 3 kilo. Jadi daripada kalian harus nancepin itu dan harus segini-segini, kalian ku suruh cuma gali 30 cm aja. Jadi cuma lihat, oh air dari atas ke bawah itu butuh waktu berapa detik. Oh ternyata dia itu sampai air menghilang itu berapa detik, cepat atau lambat, itu diamati dan dimasukkan ke dalam tabel. Itu permeabilitas. Oke, bisa ke tabelnya. Oke, seperti itu ya. Jadi teman-teman tadi setelah disiramkan sampai airnya menghilang, waktunya itu berapa detik? Dan menurut kalian menurut kalian di sini termasuk sangat lambat, cepat atau agak cepat? Kalau cepat sekali itu pasti biasanya di daerah yang berpasir, single grain, ya kan? Jadi kalau yang di agroforestry aja yang punya UB itu agak cepat. Kalau sampai cepat yang benar-benar hilang itu adalah pasir-pasir yang dia itu pasir pantai dan lain sebagainya, kayak gitu. Biasanya yang kandungan liatnya atau debunya rendah. Makanya di situ enggak saya masukkan ke yang sangat cepat. Jadi nanti teman-teman lihat dari air hilang atau di situ dari 0 sampai 30 cm menyentuh ke bawah, dia itu cepat, lambat, sangat lambat atau agak cepat. Itu harus teman-teman lakukan secara kayak feeling teman-teman sendiri kayak gitu. Dan harus pakai timer. Oke. Selanjutnya masih ada lagi. Oke, di pos fisika cuma ada itu aja. Jadi nanti teman-teman yang lamanya akan mengamati hal tersebut. Jadi ingat, pos ini atau yang bagian permeabilitas boleh diamati 1 atau 2 orang aja, ya. Jadi bagian stopwatch dan bagian yang nuang sampai ke bawah, atau yang 3 orang aja lah. Yang bagian lihat, stopwatch sama dokumentasi kayak gitu. Jadi kalau kalian sampai salah, kalian harus mengulang lagi dan harus menggali lagi di titik yang berbeda, nggak boleh di titik yang sama, ya kayak gitu. Itu pesan saya. Jadi DIT itu kejam, ya nggak kejam Dik, tapi itu adalah SOP di lapang. Kalau tanah dibasah dikasih air lagi nggak akan optimal kayak gitu. Belum kalian merasakan menggali untuk 500 sampel 2 kedalaman, itu sangat wow gitu. Apalagi yang sendirian, udah pernah merasain sendiri. Jadi karena kalian kelompokan ya, kalau kalian bilang ini berat ya, belum aja deskripsi kalian gitu. Oke, kalau fisika sudah tidak ada, kita lanjut ke yang pos sangat-sangat terakhir, yang pos sangat-sangat gampang, yaitu adalah pos kimia tanah. Nah, kimia tanah itu cuma pH, bahan organik, kapur, sama defisiensi atau keracunan hara. Oke, metodenya itu sama, teman-teman, cuma menggali 20 cm saja. Pakai sekop, nggak pakai cangkul, cuma gali 20 cm. Misal teman-teman cuma buat 20 kali 20, dalamnya 20 cm, silahkan. Intinya nanti teman-teman akan mengambil agregat tanah sama sampel tanah hancurannya. Jadi teman-teman setelah menggali sedalam 20 cm, teman-teman akan mengambil tanah yang bagian dalamnya secara hancuran. Untuk yang pertama, untuk pH. Kalau pH pakai hancuran. Kalau untuk yang lainnya pakai agregat, ya. Setelah dihancurkan tadi, ya, untuk pH tanah, nanti dikasih aquades, ya kan? Dikasih aquades, dikasih kertas indikator. Nanti dilihat, oh ternyata warnanya ini menunjukkan pH ini. Jadi kalian itu pakai pH stick saja. Jadi pakai aquades, dikasih ini, nanti pakai film dikocok tanahnya, udah gitu aja. Jadi pH itu paling gampang. Kemudian ada untuk yang bahan organik atau pakai H2O2 atau hidrogen dioksida.
Oke, jadi bisa lanjut ke bahan organik yang pakai H2O 2. Oh, ke kapur dulu ya. Jadi di sini kapur. Kapur itu pakainya HCl. Jadi ingat HCl dan untuk H2O2 bagi tangan yang yang sensitif atau kalian baru pertama kali, kalian bisa kerasain gatel sampai ngerasa terbakar ya. Jadi ingat kalau mau pakai nampan atau pakai wadah bawahnya silahkan. Intinya jangan sampai kalian meneteskan di atas telapak tangan kalian ya. Untuk pengamatan, kalau saya sendiri udah kebal tangan saya ya gak kerasa gatel kayak gitu. Kalau kalian bener-bener baru pertama kali, untuk H2O2 gatelnya itu biasanya 1 hari full, tangan kalian bakal gatel. Oke, jadi tadi untuk pH sudah gali 20 cm pakai tanah hancurannya, dikikis saja. Kalau yang untuk kapur terus bahan organik, teman-teman mengambil sebongkah agregat lagi ya. Ini harus agregat biar gampang. Agregat dicongkel terus diteteskan pakai larutannya. Kak, larutannya itu harus berapa tetes? 2 tetes itu sudah cukup ya. 2 tetes itu cukup. Nah, dilihat dan didengar apakah di situ mengeluarkan busa atau buih dan ada suara mendesis atau tidak. Jadi biasanya kalau buihnya banyak, suara desisnya itu akan semakin kencang dan menunjukkan di situ ada banyak kapur ya. Jadi kalau di situ nggak ada suara desis-desis sama sekali, kalau mau nambah dosis lagi silahkan, tapi jangan sampai dia itu benar-benar basah semuanya kayak gitu. Jadi 2 atau 3 tetes atau 4 tetes cukup kayak gitu untuk mendengarkan suara desisannya. Oke, untuk yang bahan organik sama. Kalau dia itu desisannya atau busanya banyak, berarti bahan organiknya banyak kayak gitu. Karena kemarin udah saya spill ya untuk yang Q2 kemarin ku ajar kan, yang ku spill kalau di situ ada suara desisan atau kita tuh pakai metode kualitatif kayak gitu. Jadi ingat yang ngamatin ini diusahakan tidak budek kayak si Adit ya. Jadi jangan budek. Jadi jangan dihirup, jangan terlalu dekat untuk pengamatan, tinggal didengerin aja ada suara desisan atau tidak. Gitu aja. Jadi untuk pos kimia ini cukup mudah dan cukup cepat kayak gitu. Jadi nanti kalau teman-teman di sini di pos kimianya itu lapar mau sambil makan silahkan, nggak apa-apa. Intinya di sini semakin cepat teman-teman bisa ada waktu istirahat sambil mengisi form pengamatannya atau mengisi modulnya kayak gitu. Oke, yang terakhir adalah pengamatan unsur hara. Unsur hara cuma diamati bagian tanamannya, udah saya jelaskan di modul, tinggal diamati gitu aja. Jadi yang paling gampang adalah pos kimia. Makanya di DIT ini kalian tidak akan dibagi semisal Hendrawan, Bajas sama Rido itu harus ke pedologi, terus sisanya mau ke kimia atau apa, tidak. Jadi semuanya akan belajar bareng-bareng, keliling bareng dan capek-capek bareng kayak gitu. Oke, sampai sini silakan kalau ada yang ingin ditayangkan. Mumpung ada Widya dan saya sebagai asisten praktikum kalian. Oke, silakan. Oh ya Kak, ini HCL-nya ini yang sediakan dari asistennya apa gimana Kak? Iya, yang itu asisten sendiri. Oh, oke, siap. Oke, gimana Cindy? Untuk itu Kak, nomor horizon kan tadi katanya pakai yang penomoran 1, 2, 3 gitu ya Kak. Terus itu berarti kalau nomor 1 itu sama kayak horizon A apa gimana Kak? Oke, kalau kamu mau jelasin kayak gitu-gitu, ya secara kalau kamu udah beda 1, 2, 3, 4 itu beda-beda deh. Jadi bisa saja horizon 1 ini udah A karena dia itu atas, topsoil, di situ ada bahan organiknya. Ya. Terus horizon kedua, ketiga, bisa aja dia itu AB, bisa aja itu BA atau BW, BW1, BW2. Makanya kalau itu diajarkan kalian sekarang nanti
akan sangat pusing, apalagi asisten yang belum mendapatkan kayak gitu. Jadi cukup diatasi 1, 2, 3. Ya anggapan saja dia itu lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3. Bukan nanti kalau sebenarnya kalau nanti teman-teman semester 4 itu akan terbedakan lagi. Misal A itu ada AP, ya kan, ada AP, terus di situ ada AKM atau CKM kayak gitu, itu beda lagi kayak gitu. Harusnya seperti itu. Misal AP terus ada BW1, BW2, atau di situ ada BT, ada BW1, ada BWSS atau BWSS 1 2, itu beda lagi dan susah. Gitu kan. Daripada kita mau ngajarin kayak gitu seperti kelasnya Pak Munir, ya kan, daripada seperti itu ya kita cuma pakai nomor horizon, nomor lapisannya juga 1 2. Kalau mau perujukan dia itu harus bisa ke A B C, tidak, gitu aja. Pokoknya di situ menggambarkan lapisan saja. Kalau mau detail itu beda soal lagi, beda matkul lagi, kayak gitu. Kalau kalian kepengen ya isok aja. Oke, gimana Cindy? Siap, paham Kak. Terima kasih Kak. Oke, yang lain silahkan. Oke, gimana? Silahkan teman-teman. Sudah paham kan tentang tata caranya? Kalau emang benar-benar paham, saya nggak akan mengulangi lagi ya di praktikum. Nah, itu untuk Q1, Q2, atau H1, entah itu nanti H2 kepingin tanya juga, saya nggak akan mengulangi lagi. Jadi semua alat-alat yang sudah saya berikan, jadi nanti gini, kan kalian ini ku kasih spill ya untuk yang rantai nanti. Jadi nanti teman-teman yang kloter 1 kan tidak membawa alat ya, nggak membawa alat. Jadi teman-teman cukup membawa kayak tote bag aja yang buat si alat-alat filtering kayak gitu. Itu ya. Jadi apa namanya? Cukup membawa alat yang ada di situ. Terus kayak semisal frame, terus ada pasa atau paku buat nancepin ke tanah, terus ada penggaris, kemudian alat-alat tulisan dan sebagainya. Cukup kalian membawa apa namanya, membawa tote bag aja kayak gitu. Aja sih dari saya. Semoga teman-teman nanti lancar untuk angkutannya. Jangan lupa nanti dikoordinir Q1, Q2 itu bagaimana. Terus modul, ingat modul itu adalah nanti individu ya. Kalau mau di hari H cuma berapa orang, baru Seninnya itu baru mau ngepin, is oke, silahkan kayak gitu. Ininya nanti akan saya tanyakan di hari H kayak gitu. Atau nanti akan ada informasi lainnya dari asisten, bagaimana, intinya disiapin aja kayak gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi atau udah capek habis ospek? Dan ingat ya, kalau teman kalian telat bangun atau apa, kita nggak akan ada, misal Dion udah terkenal kalau mau telat. Kalau Dion itu bangunnya telat, ya itu konsekuensi kalian. Kita nggak mau nunggu-nunggu kalian. Kalian telat ya udah, kita nggak akan ada perpanjangan waktu. Kayak gitu ya. Jadi kalian harus benar-benar apa namanya, kerjasama, dan jangan sampai teman-teman di sini ketinggalan satu anaknya kayak gitu. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau mungkin dari Widya ingin menambahkan, silakan Widya.
Oke, gimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tadi udah kejawab? Cindy? Itu ya, pokoknya dibentuk kubus dan harus diamati bagian tengahnya aja. Oke, kalau nggak ada, teman-teman udah capek dari PPM, besok PPM lagi, tetap semangat. Terus, sorry kalau lagi, apa ya, kayak slow respon banget, udah tahu kan, ya lagi ada huru hara, soalnya data aku lagi bermasalah, gitu ya kan. Nanti, kalau saya nggak bisa dampingi, nanti silakan yang Q1 langsung ke Widya, yang H1 bisa langsung ke Adel ya, untuk masalah transportasi atau alat-alat yang bisa barengan gitu. Misal Q1 sama Q2 Kak, Q1 sama Q2, tapi nggak mungkin karena lokasi kalian itu satu Tegalan sama ini. Misal kita bareng-bareng buat frame-nya, boleh nggak Kak? Silahkan. Jadi kalian cukup membuat plot yang berbeda aja kayak gitu. Atau nanti Kak, alat-alatnya kita yang beli ini nanti kita gantian sama kelas ya, yang satunya silahkan, is okay gitu. Intinya aku nggak mau mempersulit kalian, ini mempermudah kalian, data yang penting lengkap, komplit, dan tidak ada kesalahan yang ada di lapangan dibaca. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah mohon maaf. Kalau mau asistensi lagi, saya buka di hari Jumat offline kalau nggak salah ya. Kalau sanggup lagi nggak pusing-pusing, Jumat kita bisa secara offline kayak gitu. Oke, sekian dari saya. Nanti untuk Ahyar atau Ikram yang record, nanti bisa di-share ya untuk linknya, biar nanti bisa dipahami lagi untuk pengamatannya. Oke, sekian dari saya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, bangun woi.